Zikir tuh kalau Sofi sampai paginya, Sofi di syariat diterikat ya kita. Itu gunanya untuk memudahkan kita sampai kepada pemahaman yang sebenarnya tadi. Nah kemudian washkuruli, tuanya waw ma'iyah itu. Orang-orang yang telah mampu berzikir kepada Allah, itulah orang yang akan mampu bersyukur. Orang yang tidak mampu bersyukur berarti tidak mampu zikir. Orang yang tidak jalan zikirnya, orang yang tidak mampu untuk bersyukur. Apa sebab? Karena syukur itu adalah merasakan kelebihan sesuatu. Nah, jadi kalau kita dianya diurang, ditolongnya awak diurang, kan betul. Urang lawe tapak tangan dia niru ditampungkan, itu istilah kita. Artinya tidak terbayangkan besarnya jasa seseorang tadi, walaupun seketek cuma tolongan kita. Atau rasul itu aturan bersyukur. Nah maka untuk itu Allah pun menyebut dirinya bersyukur. Apa sebab? Karena mungkin saja karena kebenaran yang kita dapatkan sedikit kita berbuat, tetapi dianggap oleh Allah itu adalah sesuatu yang besar, sehingga pahalanya, balasannya tidak terhingga sampai surga balasannya. Jadi kita seperti yang kini itu seketek ini mendapat kita beramal, duduk kita tapi dengan teliti kita mendengarkan pengajian, nilainya di sisi Allah tidak tanggung. Dosa kita dicoret itu oleh Allah, tetapi kadang-kadangnya setelah dicoretnya di Allah betul itu diberasihin, coret di balik timbulnya balik. Arti kembali kita ke situasi sebelumnya. Nah itu makanya kalau sewaktu kita mengaji, mempelajari ayat seperti yang kini, itu terbuka kilo-kilo terasuh kebatinan kita tadinya terang sekali. Itu. Jadi syukur tadi. Kalau kepada Allah kita rasakan pemberian Allah itu jualakan di balik, syukur namanya. Kalau kepada manusia itu terima kasih namanya. Itu makanya syukurlah, bersyukur aku. Jadi diartikel syukur tadi dalam bahasa Indonesianya terima kasih. Tapi sebenarnya khusus syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada manusia. Ar-Rasul itu sama. Ya, maksudnya kesesat ditolongnya diulang. Ibu nasi godang gunung syukur Rasul pertolongan dari apa? Syukur namanya. Tapi kalau ke manusia maka terima kasihlah namanya. Begitulah diagi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak dirasakan itu? Itulah takfuruni, keingkaran namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka justru di dalam surah Ibrahim itu diterangkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu bersyukur akan kutambah. Kalau kamu kufur azabku sangat pedih atau sangat. Kira-kira janji Allah itu pastikah itu atau tidak? Pasti. Janji Allah pasti. Tinggal kita membuktikan kepastian janji Allah tadi. Untuk membuktikan itu jangan salah kita memahami. Nah, contoh, Allah berjanji barang siapa yang mensyukuri nikmat, padahal dalam kata-kata itu tidak ada nikmat di situ. Siapa yang bersyukur, siapa yang pandai merasakan yang sedikit itu banyak, timbul rasa terima kasihnya baik kepada manusia atau kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebihnya, itulah orang yang bersyukur. Pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tambahan itu sering kita sampaikan, mungkin tambahan itu tuh bersifat mutlak pasti, dan mungkin tambahan itu bersifat mungkin iya mungkin tidak, dan mungkin tambahan tadi mustahil, artinya tidak akan ditambah oleh Allah sama sekali. Katakanlah orang seseorang yang bersyukur, nikmat yang ada pada dirinya dia syukuri atau tidak akan ditambah atau tidak, mustahil. Dia syukuri tangan, tidak akan ditambah tangan, bahkan kalau ditambah manusia akan menolak. Tapi ada tambahan tadi yang bersifat mungkin ditambah dan mungkin tidak. Dia mungkin ulang saja. Apa tuh? Seperti misalnya harta, disyukuri harta. Mungkin ditambah oleh Allah, mungkin tidak. Mengapa tidak? Karena Allah Maha tahu tadi. Kalau ditambahnya betul nikmat yang kita syukuri, kita rusaknya, angkuat. Allah tahu tuh, maka tidak ditambah. Kalau Allah
seperti itu mampu menerima nikmat tadi, baru ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian tambahan itu ada yang mutlak. Apa yang mutlak? Yang berkat, keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disyukuri nikmat mata. Walaupun mata tidak pernah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ditambah dengan keberkatan, itu pasti. Kalau syukur jalan dengan secara benar. Banyak mata yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pikiran yang tidak diberkati oleh Allah karena orangnya bukan orang syukur. Banyak hati yang tidak diberkati oleh Allah, banyak kaki yang tidak diberkati oleh Allah. Kalau tidak diberkati, balikan, berarti dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyaknya kaki yang tak bisa melangkah kepada sesuatu yang dibutuhkannya. Berapakah telinga banyak yang tidak mampu mau mendengar sesuatu yang kebutuhannya. Itunya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti sedang tidak diberkati atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingin kita mendeteksi diri kita, apakah kehidupan kita diberkati oleh Allah? Lihat saja kecenderungan kita, perhatian kita, kemauan kita, kecenderungan kita. Apakah kecenderungan kita tadi lebih kepada Allah atau kepada agama dibandingkan dengan yang lain? Itu tandanya kita diberkati oleh Allah. Tandanya kita bersyukur. Tapi kalau kecenderungan tadi lebih kepada yang lain, nomor sekian kepada dunia, kepada agama, itu berarti kita sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi murka Allah itu tidak bisa dicari. Yang itu sakit-sakitannya dimurkai oleh Allah, belum tentu. Ya, yang itu kayunya itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah, bukan. Jadi itu makanya kadang-kadang mengambil pengajian itu kadang-kadang karena terlampau tinggi ilmu, ibarat seperti menjuluk torun. Bisa dibayangkan tuh. Nanti dijuluk torun, dibawakan penggolan pabit kerambia kecil. Lain bisa torun tadi jatuh? Tak bisa, tak lampau dia kata itu. Atau sebaliknya, nanti diambil kerambia, dibawakan penggolan penjuluk torun. Lain bisa tuh. Bisa jatuh kerambia? Tidak bisa. Pengajian pun kadang-kadang seperti itu. Bicara tentang berkat, selalu nyukurkan penggalan pendek. Penggalan pendek tadi. Ya berkat tadi kok bapadi wisang, kok ibu tak melibore, itu hidup berkat. Belum tentu. Itu berarti penjuluk tolong yang dibawa ambil kerambia. Ada pula, dialah maknanya Allah sajalah. Berkatkah? Tidakkah? Allah saja, yahdi mayasya wa yudillu mayasya. Itu berarti penggolan pamit tarung nanti bawa ambil kerambia. Tak ada tua kerambia. Ini harus pas. Jadi apa yang berkat, itunya dibawanya kita ada sesuatu kepada Allah, kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkatan. Sesuai. Banyak itu. Kadang kayu lama limpah, waktu lah banyak. Tapi kalau ada sabui itu mengaji, pelajari ayat-ayat Allah, tidak ada perhatian seketik juga. Itu tambah orang yang sedang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disampaikan dalam pengajian kita pertama dalam tadabbur kalam. Ada satu yang hilang dari kini yang perlu kita dapatkan sekarang. Apa itu? Alat ukur. Alat ukur kita sudah hilang. Di kebenaran itu seperti itu. Dan itu udah akan datang insyaallah, akan datang kita sambung sajalah kayak ya lazina amanu sta'inu bisabri. Nanti perlu kita bicarakan. Mungkin kita bicarakan sebelum kita artikan dari ayat. Kini kita fokuskan saja masalah zikir itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak sembarang zikir. Zikir yang ada penyaruh. Untuk itulah kita perlu belajar. Untuk dapatnya kita bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita mampu merasakan apa yang kita baca. Nah, diulang-ulang sampailah kita kepada titik konsentrasi, diulang sampai kita hendaknya kepada titik khusyuk, diulang maka akhirnya sampai kita kepada titik lebur. Itu istilah dalam pengajian berbeda. Nah, maka orang-orang yang semacam itu bisa dikatakan basahilah lidah dengan zikir, dengan kalimatun thayyibah, sentuhlah hati dengan hikmah, rasa tadi, pemahaman tadi, maka tingkatkanlah rindu kepada Allah Subhanahu wa
Maka kalau kita tadi berjalan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan sedikit pun yang kita amalkan itu akan bernilai ya, besar di sisi Allah. Karena Allah sendiri adalah orang yang bersyukur. Nah sampai situlah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.